Jangan dibikin tegang, no nyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin runyam, nantinya kebablasan, berarti mainnya kurang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Olivia Cermendani sebagai ketua di kelompok 6 dan rekan saya Tarini, saya Rahmawati, saya Feby, saya Naba, saya Pasal. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru Orba merupakan fenomena yang sangat menonjol di Indonesia. Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sering dikritik sebagai rejim yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan koloninya, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Berikut adalah beberapa karakteristik KKN di masa Orde Baru. 1. Korupsi yang terstruktur. Korupsi dilakukan secara sistematik dengan melibatkan pejabat tinggi negara, perusahaan negara, BUMN, dan kroni-kroni Soeharto. Uang negara sering diselewengkan untuk proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya. Pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, kayu, dan tambang sering menjadi ladang korupsi besar-besaran. 2. Kolusi politik dan bisnis. Para pelaku usaha harus memiliki hubungan dekat dengan elit pemerintahan untuk mendapatkan proyek atau izin usaha. Proyek-proyek besar sering diberikan kepada perusahaan yang dimiliki atau terkait dengan keluarga Soeharto, seperti Grup Cendana. Kolusi juga melibatkan militer yang memegang banyak peran dalam sektor ekonomi. 3. Nepotisme dalam pemerintahan dan bisnis. Banyak anggota keluarga Soeharto mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan atau monopoli bisnis. Anak-anak Soeharto seperti Tommy Soeharto menguasai berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, properti, dan perbankan. Penempatan penjabatan didasarkan pada loyalitas, bukan kompetensi. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dan konteks KKN pada zaman Orba, yaitu 1. Fokus pembangunan nasional. KKN pada masa ini erat kaitannya dengan program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Mahasiswa ditempatkan di daerah pedesaan atau wilayah terpencil untuk membantu melaksanakan program-program pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. 2. Mobilisasi untuk ideologi pembangunan. Program ini juga digunakan sebagai cara untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pembangunan Orde Baru kepada masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang mendukung stabilitas politik dan ekonomi sesuai dengan visi pemerintah. 3. Struktur terpusat. KKN pada masa Orba dijalankan secara terpusat dan terorganisasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Bappenas dan Departemen dalam negeri untuk memastikan sinergi antara program KKN dan kebijakan pembangunan nasional. 4. Militerisasi dan pendampingan pemerintah. Dalam beberapa kasus, program KKN melibatkan unsur militer sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan. Sejalan dengan pendekatan Orde Baru yang menekankan stabilitas dan keamanan. 5. Pengalaman di lapangan. Mahasiswa yang mengikuti KKN pada masa itu mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tetapi terkadang dihadapkan pada keterbatasan dalam berekspresi, karena adanya pembatasan kebebasan berbicara dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun KKN pada masa Orde Baru dianggap berhasil mendukung pembangunan di daerah, kritik muncul terkait pemanfaatannya sebagai alat propaganda pemerintah dan kurangnya fleksibilitas
dalam pendekatan terhadap kebutuhan lokal. KKN Orde Baru 1. Krisis ekonomi 1997 sampai dengan 1998. Praktik KKN memperburuk struktur ekonomi, sehingga rapuh menghadapi krisis finansial Asia. 2. Ketimpangan sosial. Kekayaan terkonsentrasi pada elit, sedangkan rakyat kecil menderita karena kurangnya akses pelayanan publik. 3. Reformasi 1998. Akumulasi ketidakpuasan rakyat atas KKN menjadi salah satu pemicu jatuhnya Orde Baru. KKN Orde Baru menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah Indonesia untuk mendorong transparansi dan reformasi pemerintahan. Namun, dampaknya masih dirasakan hingga kini dalam bentuk budaya korupsi yang sangat sulit untuk diberantas. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.